Ketemu lagi bersama Ibu Sustri dalam pembelajaran kimia. Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pemisahan campuran dengan metode filtrasi dan sentrifugasi. Mari kita simak video ini sampai selesai. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa campuran terdiri dari dua zat atau lebih. Zat murni dapat dipisahkan dari penyusunnya dengan cara fisika. Prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya, seperti wujud zatnya, ukuran partikel, titik didih, titik leleh, sifat magnetik, kelarutan, dan sebagainya. Metode pemisahan campuran yang banyak digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari diantaranya adalah penjernihan air minum dan pembuatan garam. Beberapa metode pemisahan campuran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari diantaranya ada filtrasi atau penyaringan, sentrifugasi, kemudian ada sublimasi, ada kromatografi, dan destilasi. Mari kita simak metode filtrasi. Metode pertama yang kita bahas adalah filtrasi atau penyaringan. Filtrasi adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak saling larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat yang bercampur. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak tayangan berikut ini. Di sini Ibu akan mempraktekkan proses pemisahan campuran dengan filtrasi. Nah, biasanya di lab itu yang kita gunakan adalah kertas saring. Ini namanya kertas saring, kertas yang berpori. Kemudian kita gunakan yang namanya corong. Kemudian ini ada Erlenmeyer sebagai wadah tempat filtratnya. Kemudian ini di sini sudah ada campuran. Ini merupakan campuran air dengan tanah, ya. Campuran air dengan tanah. Kita akan memisahkan air dengan tanah dengan menggunakan yang namanya kertas saring. Saya tuang. Kita akan lihat di sini akan memisah turun ke bawah air. Nah, ada zat padat yang akan tertahan pada kertas saring. Nah, zat padat yang tertahan pada kertas saring inilah yang dikenal atau yang disebut dengan residu, sedangkan zat cair yang dapat melalui kertas saring itulah yang dikatakan dengan filtrat. Jadi ini adalah proses filtrasi yang biasa kita lakukan atau kita jumpai di dalam laboratorium dengan menggunakan kertas saring. Nah, anak-anak Ibu mungkin di rumah juga sudah melakukan metode pemisahan dengan filtrasi. Nah, sebagai contoh ini adalah campuran air dengan teh. Kita biasanya ingin membuat teh menggunakan saringan. Nah, kita ingin memisahkan air dengan teh, bisa kita gunakan yang namanya saringan. Nah, di sini jelas dilihat bahwa teh atau zat padat ini tertahan pada saringan. Nah, teh inilah yang disebut dengan residu. Sedangkan zat cair yang melalui saringan ini, itulah yang dikenal dengan filtrat. Contoh penerapan pemisahan campuran dengan filtrasi atau penyaringan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya membuat teh, membuat kopi, dan membuat santan. Yang kedua adalah metode sentrifugasi. Metode ini sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran memiliki ukuran sangat halus dan jumlah campuran yang lebih sedikit. Metode pemisahan ini memanfaatkan gaya sentrifugasi atau dengan cara diputar. Bisa memperhatikan tayangan berikut ini.
Metode sentrifugasi juga digunakan secara luas untuk memisahkan sel darah merah dan sel darah putih dari plasma darah. Dalam hal ini, padatan yaitu sel darah merah dan sel darah putih yang berada pada dasar tabung, sedangkan plasma darah berada pada permukaan atau bagian atas. Contoh penerapan metode sentrifugasi dalam kehidupan sehari-hari diantaranya ada pemisahan keripik dari minyak dan proses pengeringan pakaian. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Untuk metode pemisahan campuran yang ketiga, kita akan bahas pada video berikutnya. Hari ini, setelah menonton video ini, saya ingin kamu menjapri saya, menjawab pertanyaan saya. Coba sebutkan masing-masing tiga penerapan dari metode pemisahan campuran secara filtrasi dan sentrifugasi. Jawabannya japri saya di Teams ya. Sampai ketemu pada video kita berikutnya. Sampai jumpa.